selamat pagi anak-anak. Senang sekali hari ini ketemu lagi dengan Le Setiwi dan Le Melisa. Yuk kita mau sama-sama memulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan memuji nama-Mu dan mendengarkan firman Tuhan. Sertailah kami agar kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Hari ini anak-anak senang? Le Melisa hari ini senang enggak? Senang dong. Kalau Le Setiwi juga senang karena hari ini Le Setiwi bisa bersama-sama dengan anak-anak semua untuk memuji nama Tuhan. Yuk kita nyanyi sama-sama, Saya Bergirang. Anak-anak ikut-ikut di rumah ya, kita nyanyikan sama-sama ya. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Ceritakan pada saya. Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Ceritakan pada saya. Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Anak-anak, hari ini kita bersukacita karena kita bisa memuji Tuhan. Jadi kalau ada anak-anak yang masih cemberut gimana Ustaz? Ya, nggak mau memuji Tuhan. Ayo, kita berdiri yuk sekarang yuk. Kita memuji Tuhan, kita katakan KASIH. Lalu nanti di medley dengan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Kasih. Sekali lagi KASIH. 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 Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi ya. KASIH. KASIH. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu
mengasihi kau dengan kasih Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekolah minggu, sekolah minggu. Hai Mimi, Anak. Hai Lause. apa kabar Mi? Baik Lause. Lause apa kabar? Lase juga, kabarnya baik nih. Mimi lagi nunggu apa ini? Meme tuh mau ikut ibadah Zoom sekolah minggu Lause. Tapi Meme lagi tunggu Mama. Soalnya Mama masih ibadah. Oh iya Mi, sekolah minggu kita ada ibadah Zoom ya. Ayo kita ajak teman-teman kita yang lain ya untuk ikut ibadah Zoom. Hai anak-anak yang ada di rumah. Sekolah Minggu GKA Gloria Pacar mengadakan ibadah Zoom tiap minggu jam 10:15. Bagi anak-anak yang mau ikut, bisa mendaftar di nomor WA di bawah ini ya. Masih tunggu. Meme tunggu teman-teman. Mi, di Zoom kita ngapain aja Mi? Oh iya, Meme tuh loh diajak untuk memuji Tuhan, diajak mendengarkan cerita, terus ada aktivitas Lause, terus kadang-kadang Lause ajak games. Wah seru ya di Zoom ya. Iya, makanya Lause Meme tuh loh setia ikut ibadah Zoom, seperti yang diajarkan Mama Papa sama Lause. Wah Meme ini benar-benar anak Tuhan yang good. Ya Lause. Oke Lause, ini Meme mau siap-siap takut terlambat. Meme kan mau setia Lause, gak boleh terlambat. Dadah Meme. Dadah Lause. Sampai ketemu lagi. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa mengerti firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada zaman dahulu ada sebuah keluarga di Moab. Keluarga itu terdiri dari Bapak Elimelek bersama istrinya yaitu Ibu Naomi dan kedua anak laki-lakinya yang bernama Mahlon dan Kilion. Bapak Elimelek sudah lama meninggal dunia. Sedangkan kedua anak laki-lakinya akhirnya mereka menikah dengan perempuan Moab yang bernama Orpa dan Ruth. Setelah 10 tahun lamanya terdengar kabar yang menyedihkan bahwa putra Ibu Naomi keduanya meninggal dunia. Ibu Naomi dan kedua menantunya sedih anak-anak. Mereka susah hatinya karena kehilangan orang yang dikasihinya. Sekarang Ibu Naomi hanya tinggal bersama dengan kedua menantunya. Suatu hari, Ibu Naomi mendengar kabar bahwa di Israel sudah tidak ada lagi kelaparan. Sudah melimpah makanan di Israel. Lalu Ibu Naomi berencana untuk pulang ke Bethlehem, ke kampung halamannya. Ibu Naomi memanggil kedua menantunya. Orpa, Ruth, apakah kamu mau ikut aku pulang ke Bethlehem? Atau kamu mau tinggal di sini? Karena Moab adalah tanah kelahiranmu. Dan kamu gak harus ikut aku yang sudah tua ini. Orpa memilih untuk tinggal di Moab. Bagaimana dengan menantunya yang lain, yaitu Ruth? Apakah Ruth juga memilih untuk menetap di Moab atau ikut pergi sama Ibu Naomi? Ruth menjawab,
kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Bangsamu adalah bangsaku, Tuhanmu adalah Tuhanku. Rut memilih untuk setia kepada Ibu Naomi dan Rut memilih untuk percaya kepada Tuhan Allah Israel. Lalu mendengar hal itu, Ibu Naomi langsung memeluk kedua menantunya. Dia menggandeng tangan Rut. Mereka berjalan bersama. Kemana anak-anak? Ke Bethlehem. Mereka mengucapkan perpisahan kepada Orpah yang memilih untuk menetap di Moab. Setelah perjalanan yang jauh dan melelahkan, sampailah Rut dan Ibu Naomi di Bethlehem. Pada saat itu di Bethlehem sedang musim panen. Mereka melihat, persediaan makanan kita tinggal sedikit. Lalu Rut berkata sama Ibu Naomi, izinkan aku pergi ke ladang untuk memungut bulir-bulir jelai sebagai bahan makanan kita. Lalu pergilah Rut ke ladang untuk mengumpulkan sedikit demi sedikit bulir-bulir jelai yang jatuh di ladang. Nah, pemilik ladang itu datang anak-anak. Pemilik ladang itu bernama Boas. Boas melihat dan bertanya kepada pekerjanya, siapa wanita itu? Lalu pekerjanya bilang, mereka bercerita bahwa Rut itu adalah menantunya Ibu Naomi. Mereka bercerita kepada Boas tentang kebaikan dan kesetiaan Rut terhadap Ibu Naomi. Lalu Boas merasa kasihan sama Rut. Boas memanggil Rut, mengundangnya untuk makan bersama dengan para pekerja yang lain. Lalu Boas mendekati Rut dan bilang sama Rut, engkau boleh bekerja di ladangku. Bawalah makanan ini pulang ke rumah. Lalu Rut bekerja di ladang milik Boas sampai malam. Pada malam harinya, Rut membawa pulang makanan dan bulir jelai yang dikumpulkannya sepanjang hari tadi. Mereka, Ibu Naomi dan Rut makan bersama sampai kenyang. Lalu Rut bercerita sama Ibu Naomi bahwa ia diterima bekerja di ladang milik Boas. Ibu Naomi sangat senang mendengar hal itu. Ibu Naomi bilang, diberkatilah orang itu oleh Tuhan. Puji Tuhan. Rut, kamu harus tetap di dekatnya karena Boas adalah kerabat dari Bapak Elimelek. Lalu Rut menjawab, iya Bu. Ibu Naomi berharap agar Boas bisa menebus tanah milik suaminya di Israel yang telah lama hilang. Dan semoga Boas juga mau menjaga dan merawat Rut dan Ibu Naomi. Karena kenapa anak-anak? Karena hanya seorang kerabat yang dapat melakukan hal itu. Semakin hari, Boas semakin mengasihi Rut. Ternyata Tuhan mengabulkan permintaan Ibu Naomi. Boas mau menebus tanah milik Bapak Elimelek yang telah lama hilang itu. Dan juga Boas meminta Rut untuk menikah dengannya. Wah, akhirnya Rut dan Boas hidup bahagia sebagai sepasang suami istri anak-anak. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan Allah kita akan menolong orang yang setia kepadanya.
Anak-anak, karena barang siapa yang setia kepada Tuhan akan beroleh apa? Akan beroleh keselamatan melalui Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus kita semua. Lause mau ajari kalian sebuah ayat hafalan. Ayo kita buka Alkitabnya ya. Di kitab Ulangan pasal 7 ayat 9a. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia. Sekali lagi ya. Kitab Ulangan pasal 7 ayat 9a. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang terkasih, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kami semua. Hari ini kami belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kami juga mau belajar untuk memperhatikan sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Tolong kami ya Tuhan supaya kami bisa setia mengikut Tuhan Yesus sampai kami besar nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, bagaimana cara kita berterima kasih kepada Tuhan? Dengan mengingat setiap berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita memberikan persembahan. Bagaimana caranya, Lause? Anak-anak bisa memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening GK Gloria Pacar atau scan QR berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa untuk share link ibadah kita hari ini buat teman-teman atau saudara kalian yang belum beribadah. Happy Sunday! God bless you! Bye!